Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu mengenai penulisan karya ilmiah, yaitu kepustakaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarah Devi sebagai moderator, lalu ada Nadia Gusti Elvera dan Rahmi Rizalmi. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Rahmi Rizalmi. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Next. Baik, terima kasih pada moderator. Materi pertama mengenai pengertian daftar pustaka. Next. Daftar pustaka adalah sebuah halaman yang dapat dibilang ialah halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Hampir semua karya tulis selalu mencantumkan daftar pustaka di akhir karangannya. Hal ini dibuat untuk mempermudah pembaca yang ingin meninjau lebih jauh tentang apa yang sudah ditulis. Selain itu bisa juga sebagai acuan untuk melakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan buku yang tertera dalam daftar pustaka. Dalam hal ini bisa dilihat dari segi bahasa, daftar pustaka memiliki pengertian sebagai suatu daftar yang di dalamnya mencantumkan nama pengarang, judul, buku, penerbit, tahun terbit, dan hal-hal lainnya yang terkait. Penempatannya berada pada akhir sebuah karangan atau buku dan susunannya diurutkan berdasarkan abjad. Next. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam penyusunan karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan, penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka penting peranannya dalam sebuah karya tulis. Sebagai sebuah karya tulis besar yang tidak dimiliki daftar pustaka bisa saja diragukan kebenarannya. Next. Baik, materi yang kedua mengenai fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka diantaranya yang pertama untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Lalu yang kedua, bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencarinya dari daftar buku yang telah ditambahkan. Lalu yang ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Lalu yang terakhir, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmi Rizalmi. Materi selanjutnya yaitu mengenai komponen daftar pustaka yang akan saya jelaskan sendiri. Next. Komponen-komponen daftar pustaka. Pada dasarnya, daftar pustaka hanya berisi judul, buku, atau artikel yang dilengkapi dengan komponen identitas buku. Data-data buku yang muncul inilah yang dapat dilacak buku aslinya. Berbicara tentang komponen daftar pustaka, berikut beberapa komponen daftar pustaka yang harus dicantumkan dalam penulisan. Yang pertama yaitu penulisan nama. Menuliskan nama penulis. Komponen paling pertama dicantumkan adalah menuliskan nama penulis buku atau jurnal atau hasil penelitian. Penulisan nama pengarang ketika ditulis di daftar pustaka ada perlakuan khusus. Tulis nama belakang atau marga lebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, baru ditulis nama depan, barulah di belakang nama penulis diberi tanda titik. Khusus penulis yang memiliki gelar akademik, maka gelar tersebut tidak perlu ditulis di daftar pustaka. Khusus penulisan nama penulis yang lebih dari 3 nama, maka dapat menggunakan salah satu nama saja dan di belakang diberi @all. Jika jumlah penulis 2 orang, kedua penulis dituliskan di dalam daftar pustaka. Next. Lalu selanjutnya yaitu menuliskan tahun terbit. Setelah mencantumkan nama, juga mencantumkan tahun terbit buku. Jika referensi tersebut dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya. Di belakang penulisan tahun terbit selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Tanda titik sebagai pemisah identitas referensi. Lalu yang selanjutnya yaitu menuliskan judul buku. Tidak hanya menuliskan tahun bukunya saja, tetapi juga menuliskan judul buku. Khusus penulisan buku dituliskan menggunakan font italik. Setiap judul yang ditulis dengan font kapitalis each word.
Di belakang penulis judul, jangan lupa untuk memberikan batas menggunakan tanda koma, menggunakan tanda titik. Lalu selanjutnya yaitu menuliskan tempat penerbit, kota terbit. Penulisan daftar pustaka yang tidak kalah penting adalah mencantumkan kota dan asal penerbit. Teknik penulisan dengan mencantumkan penulisan kota terlebih dahulu, kemudian diberi tanda titik 2. Setelah itu barulah dituliskan nama penerbit. Di belakang asal penerbit diberi tanda titik. Jika tidak ada kota terbit, bisa hanya mencantumkan penerbitnya saja. Next. Nah, berikut adalah contoh daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis dari berbagai literatur sumber. Selain bersumber dari buku, banyak juga yang menggunakan sumber lain seperti hasil penelitian ilmiah, proceeding, jurnal, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah beberapa contoh penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber referensi. Yang pertama yaitu jurnal online. Jika jurnal ditulis lebih dari satu orang, maka dapat dilihat sebagai berikut. Intan, Novia, dan Nugroho, C, 2018, belajar menulis buku ajar dengan font italik, jurnal teknis menulis online, 2 dalam kurung 5, 267 sampai 70, lalu dicantumkan link aksesnya. Lalu ditulis dalam kurung diakses tanggal 10 Februari 2019 pukul 8. Sedangkan jika penulis hanya satu orang dapat ditulis sebagai berikut. Intan, Novia, 2014, cara menulis daftar pustaka dengan font italik, jurnal bahasa Indonesia, 4 dalam kurung 3, 2, 12 sampai 17. Lalu dicantumkan link aksesnya, lalu dituliskan juga diakses tanggal 14 Februari 2019 pukul 8. Next. Lalu selanjutnya yaitu jurnal. Jika jurnal yang digunakan menggunakan jurnal cetak, prinsipnya sama dengan penulisan jurnal online, hanya saja tidak menggunakan link. Prinsip penulisan untuk jurnal wajib menyertakan edisi atau terbitan. Jika jurnal diambil dari proceeding, bisa mencantumkan halaman berapa sampai berapa. Contohnya, Intan, Novia, 2014, cara menulis daftar pustaka yang benar dengan font italik, jurnal pendidikan, 5 dalam kurung 12, 2, 12 sampai 15. Lalu selanjutnya untuk buku. Penulisan daftar pustaka pada buku sebenarnya cara yang paling mudah. Hal yang tidak kalah penting dicantumkan adalah mencantumkan nama penulis, tahun, judul buku, lokasi penerbit, dan nama penerbit. Di setiap jeda diberi tanda titik. Sedangkan ketika menulis judul, ditulis dengan garis miring atau italik. Contohnya yaitu Apriani, Ita, 2017, budidaya ikan lele sistem bioflok, 2 teknik pembesaran ikan lele dengan font italik. Nah, selanjutnya, lalu sistem bioflok kelola mina pembudidaya font italik, Yogyakarta, 2 penerbit dipublish. Next. Lalu untuk surat kabar atau majalah, khusus mencantumkan daftar pustaka yang diambil dari surat kabar atau dari koran, dapat mencantumkan nama penulis, tahun cetak, judul artikel, nama koran, dan tanggal terbit. Contoh akan tampak seperti berikut. Nah, itulah 2 cara membuat daftar pustaka yang tidak kalah penting. 2 hal yang diulas di atas juga pertanyaan teknis yang sering ditanyakan ketika membuat daftar pustaka. Sebenarnya, membuat daftar pustaka itu mudah. Satu hal yang tidak kalah penting saat menulis daftar pustaka adalah urutkan daftar pustaka dari update paling awal. Next. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Nedia. Kepada Nedia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ialah teknik penulisan daftar pustaka menurut Harvard Vancouver Alphabetic atau apa. Yang pertama yaitu teknik penulisan daftar pustaka atau Harvard Vancouver Alphabetic apa. Cara menulis daftar pustaka yang menurut pertama yaitu metode Harvard. Yang pertama yaitu metode Harvard. Cara menulis daftar pustaka dengan metode Harvard dapat diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan nama penulis secara alfabetis. Yang kedua, mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis.
Yang ketiga yaitu jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Yang keempat, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama atau penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun publikasi. Yang kelima, proses penulisan tersebut atau poin 4 juga berlaku ketika menuliskan sitasi dalam naskah tulisan. Yang keenam, nama tempat tulisan dari penulis tersebut dipublikasikan menggunakan huruf yang dicetak miring atau italic. Yang ketujuh, alamat internet juga ditulis menggunakan huruf italic. Contohnya, Baller Horgatka 1994, New Drugs for Acute Respiratory Distress Syndrome, New England, GMAT 337, 6, halaman 435 sampai 439. Kemudian metode Vancouver. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bold angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang dibuat. Yang ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. Contoh cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver dapat dilihat pada contoh sebagai berikut. Dapat teman-teman lihat contohnya pada slide PowerPoint. Kemudian, metode APA atau American Psychological Association. Yang pertama, penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya. Nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah jika ada. Yang kedua, hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, pada sumber online, tuliskan secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata retrieved from atau diakses dari sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal akses atau tanggal unduh atau melihat website tersebut. Yang keempat, untuk proceeding yang diakses secara online, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI atau Digital Object Identifier atau URL seperti dalam artikel jurnal online. Nomor DOI atau Digital Object Identifier adalah penanda yang spesifik dan tetap untuk dokumen online. Yang kelima, nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. Yang keenam, tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL. Format dasarnya nama penulis atau pengarang, tahun terbit atau publikasi, titik judul utama buku yang ditulis italik, titik 2, anak judul buku, titik, edisi keberapa jika ada, kota terbit, negara atau singkatan negara bagian di Amerika, titik 2, penerbit. Contoh, Pinatri, PDS, dan I. Nyoman Dharma Putra, titik 2016, wisata kuliner, atribut baru destinasi Ubud, yang ditulis secara italik, dan pasar, titik 2, Jagat Press. Buku dengan 1 hingga 5 pengarang dapat teman-teman lihat seperti pada slide PowerPoint. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nedia. Untuk diskusi selanjutnya akan dilanjutkan di dalam forum e-learning. Baiklah, sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.